Ada orang yang udah senior, tapi kalau dikritik dikit langsung defensif. Jujur itu wajib, tapi kalau nyakitin jatuhnya nyerang gak sih? Atau ada yang sering bilang, gue emang gini orangnya. apa benar menerima diri itu artinya gak perlu berubah? Atau sebenarnya itu cuma alasan buat gak belajar jadi lebih baik? Di episode ini, kita bakal ngobrolin tentang bedanya dewasa secara umur dan dewasa secara emosi. Supaya aku, kamu, dan kita semua bisa belajar jadi pribadi yang dewasa secara emosional. Karena dewasa itu pilihan. Rambut aman? Aman lah. Baju aman ya? Ya aman. Aman ya? Oke. 3, 2, 1, rolling, action. Halo, selamat pagi. Kembali lagi sama aku Eno dalam podcast Asli RI. Kali ini kita mau ngebahas soal emotional intelligence. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar, sering baca karena akhir-akhir ini lagi seliweran di FYP TikTok kali ya. Nah, sebelumnya aku nggak sendiri karena kali ini aku ditemani sama Nona cantik. Halo. Mungkin setelah ini kita perkenalan ya sama siapa sih teman di sebelah aku. Nah, sebelumnya karena kita mau membahas tentang emotional intelligence, apa sih sebenarnya emotional intelligence itu? Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional itu sebenarnya adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola dan mengendalikan emosi diri sendiri serta kemampuan untuk memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Mungkin kita langsung aja ya kenalan sama Ambita. Halo, aku Ambita. Aku lulusan sarjana psikologi di tahun 2018. Sekarang udah bekerja sebagai human research di Asli RI. Oke, mungkin langsung aja ya Bit. Boleh. Ambita ini panggilannya Bita. Oke, apa sih sebenarnya yang bikin Ambita tuh tertarik untuk masuk ke dunia psikologi? Aduh, sebenarnya kecemplung. Oke, jadi kejebak ya? Kejebak ya, karena udah gelombang terakhir aku belum apply kemana-mana nih pas aku udah selesai sekolah. Karena aku harapannya masuk ke perminyakan. Dan sebenarnya masuk tapi nggak disetujui oleh orang tua. Jadi kayak orang tua pengen yang environmentnya kayaknya lebih banyak cewek aja deh. Kira-kira apa ya yang banyak cewek? Oh yaudah deh psikologi gitu. Oke. Tapi sebenarnya happy kan belajar psikologi? Awal aku happy aja. Terus lama-kelamaan semakin sering belajar, oh ternyata jadi lebih memahami dan ya udah fun. Dan bertanggung jawab juga udah masuk situ, masa nggak mau belajar? Berarti selama ngambil kuliah kemarin itu mungkin belajar juga ya soal emotional intelligence? Oh pastinya. Oke. Nah sebenarnya ketika Ambita sendiri nih, pernah nggak sih mungkin waktu kuliah atau mungkin sekarang itu kayak kehilangan kontrol emosi di situasi yang sebenarnya Ambita tuh nggak expect? Oh pasti pernah, semua orang pasti pernah mengalami itu. Karena seiring berjalannya waktu kita belajar dari emosi-emosi yang kita rasakan. Ya kalau dikatakan pernah tuh pasti ya emosi meledak-ledak tuh saat remaja ya. Saat remaja kan kayaknya kita pengen dimengerti ya sama semua orang tanpa pengen mengerti orang. Nah gitu aja. Oke. Nah kalau misalnya Ambita sendiri nih bisa ngegambarin orang yang punya emotional intelligence yang baik dalam bentuk tokoh, film, atau mungkin kartun, kira-kira ada nggak? Kayaknya Harry Potter kali ya, Dumbledore. Oh iya, setuju. Oke, mungkin kita langsung aja nih masuk ke soal pengenalan emotional intelligence itu sendiri ya. Kalau menurut Ambita ya, emotional intelligence sendiri itu bawaan lahir atau sesuatu yang bisa kita latih? Dua-duanya. Jadi bisa juga dari bawaan lahir dan seiring berjalannya waktu itu bisa dilatih. Misal gini, kalau misalnya bawaan lahir itu dari faktor biologis atau genetika dari ibunya. Misal setiap orang tuh lahir dengan temperamen yang berbeda-beda ya. Kadang kita tuh suka menyadari ada bayi nih yang kayaknya kalau digendong sama siapa aja mudah deh. Dia mudah beradaptasi, tenang. Tapi ada yang bayi kayak digodain sedikit atau diambil sedikit, itu cenderung sensitif dan rewel. Nah faktor bawaan itu merupakan temperamen awal nih yang bisa menjadi penentu, nggak penentu sih, bisa menjadi dasar bagaimana nanti seseorang itu merespon stres, mengendalikan frustasinya, menjalin hubungan sosialnya, seperti itu. Tapi itu bukanlah sebuah takdir. Nah,
Jadi bisa seiring berjalannya waktu dari pengalaman hidup, lingkungan hidup, bagaimana orang tua atau lingkungan sekitar mempengaruhi perkembangan EQ-nya itu bisa berubah, bisa diarahkan seperti itu. Berarti sebenarnya faktor penentu bahwa lingkungan kita sedari dini atau mungkin cara bagaimana parenting orang tua kita tuh berpengaruh juga terhadap emotional intelligence kita ya? Sangat, karena kan bayi kita tumbuh nggak tumbuh sendiri kan, kita tumbuh di lingkungan orang. Misalnya kayak ada nih bayi nih yang dari awal 0 sampai 3 tahun kan biasanya bayi tuh udah punya konsep kelekatan ya. Ada kalau misalnya dari 0 sampai 3 tahun bayinya itu kalau nangis dimengerti, dicintai, merasa dipeluk, merasa aman. Nah, sehingga bayi itu mengembangkan perkembangan EQ yang baik. Tapi kalau misalnya sebaliknya setiap bayi menangis, ada yang dibentak, ada yang diabaikan, bayi itu kurang bisa mengembangkan dengan baik karena dia belajar bahwa dunia itu nggak aman buat dia. Seperti itu. Nah, jadi tergantung bagaimana seorang bayi yang tadinya tabula rasa tuh yang kayak dia tuh 0 sebenarnya, itu diisi oleh lingkungannya. Nah, jadi setelah misalnya dia udah punya akal berpikir, dia bisa mengembangkan itu sendiri. Asal tetap dibantu oleh lingkungan yang mendukung. Oke. Nah, berarti sebenarnya indikator sederhana kalau misalnya seseorang itu punya emotional intelligence yang baik itu apa aja sih, Bit? Sesimpel kita bisa mengenali emosi kita dan juga mengendalikan emosi tersebut. Mengontrol emosi. Jadi kita kenal nih emosi kita tuh, kita tuh lagi sedih, kita tuh lagi marah. Lalu kita kenali dan kita tahu bagaimana cara bereaksi dengan emosi tersebut. Dan reaksinya juga tepat. Bukan berarti kita mengenal emosi kita, reaksinya juga harus laras. Oh, kalau gue sedih, gue harus nangis saat itu juga. Oh, kalau gue marah, gue harus marah saat itu juga. Tapi enggak, ada proses di tengah-tengahnya untuk tahu bagaimana sih reaksi yang seharusnya gue keluarkan, seperti itu. Oke, berarti emotional intelligence itu nggak cuma kita mengenali emosi kita, tapi juga tahu bagaimana cara mengendalikan atau bersikap terhadap emosi yang kita rasakan saat itu ya? Betul, Mbak Eno. Oke. Nah, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih, Bin, pasti kan kita pernah nih ya kayak ketemu sama orang yang kayak pinter banget dalam 1 atau 2 bidang, atau mungkin dia skillful banget di bidangnya itu, tapi susah bergaul atau sulit kerjasama dalam sebuah tim. Nah, itu tuh kenapa sih biasanya? Banyak faktor sih. Jadi IQ tinggi tuh nggak sama dengan EQ tinggi. Misalnya gini, ada seorang yang programmer, dia pintar sekali dalam mengoding, membuat sebuah sistem yang sangat rumit yang orang tuh nggak bisa bikin. Tapi saat dia mulai berinteraksi sama tim, dia canggung. Dia nggak bisa speak up, dia lebih cenderung menarik diri. Nah, hal itu bukan karena kesalahan dia, tapi bisa jadi ada faktor-faktor yang membuat dia seperti itu. Misalnya faktor lingkungan kerjanya yang dia harus fokus ke laptop, atau faktor masa lalunya, dia pernah punya pengalaman sosial yang tidak menyenangkan, jadi macem-macem. Nah, kerja sama tim itu tuh nggak cuman sekedar pintar, tapi harus dilatih. Dilatih bagaimana cara komunikasinya, fleksibilitinya, menerima pendapat orang lain yang berbeda. Nah, latihan itu tuh nggak 1 atau 2 kali, tapi seiring berjalannya waktu. Makanya kita harus terjun ke dunia sosial. Dunia sosial tuh nggak harus luas ya. Kayak sama tim misalnya, kita harus terjun ke dalam tim itu. Nggak cuman kita pintar coding atau kita pintar dalam satu bidang aja, misalnya kayak gitu. Oke. Note to self juga nih, dan buat teman-teman nih mungkin yang saat ini ngerasa punya kendala nih ketika bekerja sama bareng sama tim, tenang aja teman-teman, itu sebenarnya masih bisa dilatih ya. Betul, bisa. Oke, nah kalau misalnya dalam hubungan sendiri nih, Bit, dengan pasangan maupun dengan keluarga atau pertemanan, menurut Ambita ya, peran emotional intelligence itu tuh segede apa sih? Sepenting apa sih? Menurut aku penting ya, karena EQ itu merupakan fondasi utama dalam hubungan yang sehat. Jadi misalnya kalau sama pacar, kita tuh bisa mengenali emosi kita dulu. Misalnya gini kayak, oh kok pacar kita nih akhir-akhir ini kayaknya rasanya berubah deh, nggak perhatian lagi sama kita, atau dia kayaknya fokusnya lebih ke yang lain, apa ya? Kalau orang yang punya kecerdasan emosional dia tuh bisa mengenali, gue tuh merasa sedih karena gue ngerasa dicuekin. Tapi kalau misalnya enggak, dia tuh ngerasa itu egonya tercoreng, kenapa sih lo nyuekin gue, jangan-jangan lo punya cewek lain ya atau apa misalnya kayak gitu. Nah, komunikasi yang bagus itu diawali dengan cara mengenali emosi sendiri. Kayak, oh gue ngerasa sedih karena dia cuekin aku misalnya kayak gitu. Nah, komunikasi yang baik, nah akhirnya bentuknya komunikasi yang baik. Kayak, aku merasa deh, aku sedih deh, aku ngerasa kamu
tuh lagi nggak perhatian sama aku beberapa bulan ini. Kenapa sih? Apa yang menyita pikiran kamu? Nah beda sama kayak gini. Kamu tuh ada cewek lain ya? Ya kan? Iya, benar. Nah fondasinya tuh nggak kuat. Karena apa? Karena kita nggak mengenali emosi sendiri. Kayak kita mengenali kalau kita sedih. Tapi kalau misalnya yang nggak mengenali bahwa gue tuh sedih tapi kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa gue harus sedih? Kayak harga diri gue tercoreng nih. Lo udah nyuekin gue 2 bulan. Mau dibawa kemana harga diri gue? Nah kayak gitu. Padahal kan reaksi orang ke kita tuh juga punya faktor. Gak cuma tentang kita. Betul. Seperti itu. Berarti ya secara nggak langsung teman-teman peran emotional intelligence itu penting banget di dalam sebuah hubungan maupun relasi karena ternyata itu bisa jadi salah satu penyebab atau faktor terbentuknya hubungan yang toksik ya sebenarnya. Betul sekali. Nah kayak ke orang tua, ke pertemanan, misalnya kayak orang tua juga bisa mengenali emosinya. Jadi anak tuh bisa terbuka komunikasinya daripada misalnya kayak orang tua tuh lebih misalnya cenderung lebih meledak-ledak atau cenderung marah. Anak kan jadi tertutup ya, jadi komunikasinya itu jadi satu arah. Nah itu kan komunikasi satu arah itu nggak baik. Fondasinya jadi nggak kuat nih untuk menuju hubungan yang sehat. Misalnya pertemanan, kayak kita mudah minta maaf atau kita mudah memaafkan, kita tidak mudah tersinggung saat teman kita menolak kita atau misalnya kita diberi kritik. Nah seperti itu, karena kita udah tahu nih, kita udah mengenal emosi dan tahu cara mengontrol emosinya. Oke. Nah balik lagi nih pas banget karena tadi Ambita menyinggung gimana kalau misalnya kita menyikapi kritik. Kira-kira kenapa sih ada orang yang defensif waktu dikritik gitu sama orang lain? Walaupun sebenarnya kritiknya itu mungkin niatnya untuk membangun orang tersebut gitu ya. Pasti ya kita sering menemukan orang yang sangat defensif karena dikritik. Itu faktornya banyak. Misalnya bisa jadi kritikannya itu tepat mengenai luka lamanya. Misalnya kayak kamu tuh orangnya nggak teliti, kamu tuh orangnya nggak sensitif ya, kayak gitu aja kamu baper, misalnya kayak gitu. Nah karena dulu dia sering dibilang seperti itu, dia percaya bahwa dia sebenarnya orang yang sensitif, tapi dia tidak menerima. Dan dia punya pengalaman yang buruk, kayak dulu tuh gue sering dibilang kayak gini nih sama orang tua gue, sama pasangan gue atau sama teman gue. Saat itu lukanya dikorek lagi, luka itu kan belum sembuh. Nah dia jadi defensif, kayak gue gak mau nih ngerasain ini lagi. Ya reaksinya jadi apa? Marah atau jadi kayak apaan sih? Enggak kayak gitu. Tersinggung ya. Terus misalnya ada sebenarnya dia insecure, misalnya kayak kamu kok kerjanya kayak gini? Ini tuh nggak teliti loh pekerjaan kamu. Padahal sebenarnya dia tahu dia nggak teliti, tapi dia nggak menerima itu. Jadi kayak enggak lah, ini tuh malah dia nge-blaming yang lain. Instead of ya memang sebenarnya dia tuh nggak teliti di situ. Gitu. Nah jadi banyak orang yang menerima kritikan itu defensif karena tadi dia tidak menyadari apa sih sebenarnya yang terjadi dalam dirinya, apa sih emosi yang dia rasakan dalam dirinya. Nah, berarti gimana caranya kita tuh tahu sebenarnya saat itu kita sedang valid marah atau sebenarnya ego kita yang ke-trigger? Oke, valid, marah yang valid ya, marah yang masuk akal dengan marah yang sebenarnya karena ego kita tadi tuh egonya tercoreng ya, harga dirinya tercoreng ya. Kalau misalnya marah yang valid itu jelas. Alasan dasar marahnya kenapa, misalnya kita ambil contoh sama siapa ya, pasangan lah ya, mungkin suami atau pacar, kayak kamu kok janjinya jemput jam 8 tapi jam 10 baru nyampe dan gak ada kabar. Itu valid dong? Valid, ya betul. Kita ngerasa menunggu dan kita boleh marah. Kayak karena kita udah menunggu 2 jam dan tanpa kabar. Dan udah janjiannya di jam tersebut ya? Ya udah janjiannya di jam tersebut. Nah hal itu tuh boleh, kita valid marah. Tapi gimana cara bentuk marahnya itu diatur lagi. Nah kalau misalnya valid karena ego, kayak egonya tercoreng. Aku tuh udah nungguin kamu ya 2 jam, kamu tuh kemana aja? Kayak lebih gak mau menyelesaikan masalah gitu. Bentuknya udah menyerang gitu. Jadi ada perbedaan, kayak kamu ngerasa kayak kenapa sih dia jemput gue lama, tapi gue juga bisa marah. Sama kayak dia jemput gue lama tuh, pikirannya udah kemana-mana. Kok gue gak dihargain sih, gue dibikin nunggu 2 jam. Kok gue dibikin ini, bisa jadi kan pasangannya HP-nya mati atau dia kejebak macet. Jadi bentuk macam-macamnya tuh berbeda-beda. Sama yang kedua, kita tuh mau menyelesaikan marahnya atau enggak, menyelesaikan masalah itu atau enggak. Ada yang marah-marah aja terus, kalau ditanya mau makan apa terserah gitu kan, mau kemana terserah. Cewek banget ya. Nah ya kan, ada yang marahnya itu mau menyelesaikan. Ya aku sebenarnya marah karena kamu begini, kenapa sih kamu kayak gini. Nah kita ada ruang juga mau memberikan dia penjelasan.
Berarti sebenarnya kita tuh bisa mengetahui perbedaan kalau misalnya marah kita itu saat itu sedang emang valid atau sebenarnya ego kita yang ke-trigger itu dari dua hal. Pertama adalah sebenarnya reason di balik itu ya. Kalau memang ternyata tuh alasannya itu, wah ini nggak sesuai nih, janjian jam berapa, datang jam berapa, itu kan jelas ya reasonnya. Atau mungkin reasonnya tuh karena kayak merasa, telat 2 jam berarti ini udah nggak ngehargain gue nih. Lo nganggep gue apa nih? Lo nyepelein gue. Nah itu. Sama satu lagi perbedaannya yang kedua adalah ketika terjadi problem tersebut kita tuh mau ngambil solusinya untuk solve the problem atau enggak. Betul, gitu, betul. ya. Nah sama enggak, ini fokusnya tuh enggak menyerang orangnya. Fokusnya menyerang perilakunya. Oke. Jadi misalnya aku tuh nggak suka kamu tuh telat 2 jam karena kamu nggak ada kabar. Kamu jangan seperti itu dong. Daripada kamu tuh egois ya. Kamu tuh nggak ada kabar, kamu tuh bikin aku nunggu. Jadi kamu tuh egois ya, udah melabel orang tersebut. Tapi kalau fokus ke perilakunya, aku nggak suka. Kamu tuh nggak konsisten dengan omongan kamu seperti itu, dan reaksi emosinya juga nggak berlebihan. Terus juga ada nilai yang dilindungi dalam hal tersebut. Misalnya nilainya adalah integritas kamu. Kamu kalau bilang jemput jam segini, ya kamu jam segini dong. Kalau ada apa-apa ya kabarin. Jadi ada nilai yang dilindungi, rasa percaya, rasa aman terhadap suatu hubungan, seperti itu. Nice ya, kita belajar banyak banget ya. Nah mungkin nih Bet, kalau misalnya balik lagi, kita kan sama-sama punya sosial media ya. Kalau menurut Ambita ya, peranan sosial media pada saat ini itu sebenarnya membantu atau justru bisa merusak kemampuan emosional kita? Tergantung kita memaknai si sosial media itu. Misalnya gini, kita sosial media itu akan bisa membantu perkembangan IQ kita kalau kita gunakan itu secara sadar, secara refleksi, dan juga berempati. Misalnya kita menemukan konten yang menyedihkan nih, ada misalnya kan banyak ya konten-konten yang kayak kita tuh nggak seberuntung mereka loh, bahwa atau mereka tuh nggak seberuntung kita loh. Jadi kita merefleksikan nih bahwa yang kita miliki sekarang itu tuh hal yang beruntungnya, kita nggak semua orang punya apa yang kita punya. Terus kita jadi berempati bahwa dia tuh lagi tidak beruntung daripada kita. Nah itu tuh menimbulkan rasa-rasa apa? Bersyukur, dari rasa empati, mengenali, refleksi. Nah kita jadi lebih bersyukur sama kehidupan kita. Nah tapi kalau dipakainya dengan kurang bijak, misalnya kita melihat sebuah konten atau sebuah artikel itu malah jadi membandingkan ke diri kita. Kayak kok gue nggak menyenangkan ya hidup gue, kenapa orang-orang hidupnya lebih menyenangkan ya, konten mereka lebih menyenangkan, misalnya kayak pergi kemana, makan enak di mana. Nah kita jadi membandingkan diri kita, kayak kok gue nggak kayak mereka ya. Padahal kan sebenarnya itu bukan sesuatu yang harus dibandingkan. Betul. Kita bisa lebih punya positif, dia lagi berbagi momen instead of kayak dia lagi pamer. Kayak gitu. Nah, terus abis itu jangan sampai kita kehilangan diri kita. Misalnya kita dapat komentar negatif dari orang. Ada yang nge-DM, ngapain sih nge-share kayak gini? Misalnya kayak lo gendutan ya atau apa. Nah, komentar negatif itu jadi bikin kita menarik diri. Kayak kita kepikiran, overthinking, emang iya ya. Terus jadinya kita malah menarik diri, diem, terus jadi nggak pede sama diri kita sendiri. Nah, tergantung bagaimana pemaknaan kita terhadap sosial media itu. Makanya sosial media itu kan harusnya ada rentan waktu ya. Rentan usia. Semakin anak masih dalam masa perkembangan kognitif dan lain-lainnya, ditampili dengan konten-konten yang nggak sesuai sama usianya, itu bisa selain merusak EQ-nya ya merusak hal-hal lainnya juga. Nah makanya kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa tuh setidaknya harus lebih bijak sama diri sendiri, baru kita bisa bijak sama orang lain. Seperti itu. Oke. Jangan lupa guys, berarti kalau misalnya kita main sosial media itu kita harus secara bijak, udah gitu saring konten-konten yang misalnya emang mau kita lihat. Lalu kemudian kembali lagi, tadi kan Mbak Ambita juga udah ngomong ya, kalau misalnya ketika kita tuh mengenali emosi kita, itu kan kita bisa mengontrol apa reaksi kita terhadap emosi kita. Sama aja kayak ketika kita melihat konten-konten yang kita lihat di sosial media ya, ketika kita ngelihat memandang konten itu sebagai sebuah motivasi atau sebuah kayak ini achievement yang dilakukan sama orang itu tuh akan mengendalikan juga reaksi kita. Nah kalau misalnya kita memandangnya itu sebagai kayak kompetitif atau misalnya kita memandangnya itu sebagai sebuah sindiran, ya itu akan menjadi reaksi yang nggak baik juga ya sebenarnya. Gitu.
Oke, dan mungkin kalau misalnya nih kembali ke Ambita di usia 20-an, ya masih 20-an awal ya. Oke. Walaupun sekarang mukanya masih kayak 20-an awal juga ya. Alhamdulillah. Oke, kalau misalnya Ambita mau kasih satu pesan ke Ambita di usia 20-an soal emosi, kira-kira Ambita mau ngomong apa? Aku ingin mempelajari lagi emosi aku saat itu karena aku tuh beranjak dari orang yang tidak mudah mengungkapkan emosi. Oh, oke. Karena tidak mau bikin gaduh suasana seperti itu. Yang damai-damai aja ya. Mungkin reaksinya baik ya, terlihatnya suasana jadi jadi tentram atau nggak ada masalah atau nggak ada yang dilebih-lebihkan. Tapi ternyata untuk diri aku sendiri tuh aku tidak mengenali emosi aku tidak membiarkan aku merasakan emosi dan aku mengontrol emosi aku dengan sebuah reaksi yang mungkin kurang tepat. Yang tadi kan bahwa emosi itu tidak harus selaras dengan apa yang dirasakan atau bisa jadi juga selaras dengan apa yang dirasakan sehingga menimbulkan reaksi emosinya. Nah kalau aku kayak aku sebenarnya emosinya banyak banget yang aku rasain tapi aku pendam. Oke. Nah reaksi yang aku keluarkan adalah memendam. Nah itu adalah hal yang kurang baik juga karena orang yang memiliki kecerdasan emosional itu nggak cuman bisa mengontrol reaksi emosinya, baik emosi sendiri atau orang lain, tapi juga nggak menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Nah yang aku lakukan mungkin lebih ke menyakiti diri sendiri ya, karena aku nggak lepas gitu aja sih. Apakah pernah di momen tersebut Ambita tuh kayak ngerasa udah memendam banyak emosi terus tiba-tiba meledak dalam suatu waktu gitu? Meledak sih hampir nggak pernah ya kalau untuk beberapa case masalah. Tapi kalau untuk masalah-masalah kecil mungkin pernah langsung reaktif reaksinya. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang kayaknya aku harus pendam itu aku nggak pernah. Sampai sekarang kayak aku nggak pernah kayak lepaskan. Udah aja gitu walaupun aja. sebenarnya di dalamnya tuh bergejolak ya. Betul sekali. Oke. Mungkin ada nggak sih satu atau dua kalimat menurut Ambita yang menggambarkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik? Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik itu adalah orang tadi balik lagi yang bisa mengenali dirinya, mengenali emosi dirinya, yang bisa menerima emosi dirinya, yang bisa merefleksikan emosi dirinya sehingga menghasilkan kontrol emosi yang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Oke, nice. Mungkin sekarang kita mau tanya-tanya tips juga ya ke Ambita. Nih karena udah pakarnya, emang yang benar-benar belajar di psikologi. Mungkin ada nggak sih tips dari Ambita untuk kita tuh ngelatih emotional intelligence kita tuh setiap hari? Ada. Gimana? Tadi apa konsepnya? Mengenali, menerima, merefleksikan, kemudian mengontrol, dan akhirnya berempati. Misalnya contohnya gini, contoh deh dalam kehidupan sehari-hari sosial media tadi ya. Kita tuh ngerasa ada teman kita, dia tuh suka posting apa barang yang dia beli, atau dia makan di mana, atau dia pergi kemana. Terus rasanya kita tuh nggak panas gitu ya, risih gitu ya. Kenapa sih? Kok gue nggak suka ya sama hal kayak gini? Nah, kita harus mengenali apa yang kita rasakan. Gue tuh marah ngelihat dia posting pamer misalnya, ngeliat dia posting beli sesuatu selalu diposting. Tapi selain marah tuh apa? Apalagi sih emosi yang gue rasain selain gue marah, kenapa gue harus marah? Ternyata gue tuh iri. Nah itu nggak apa-apa. Merasa iri, merasa marah sama apa orang lain punya cemburu tuh nggak apa-apa. Jadi tapi kita harus kenali dulu. Misalnya kamu susah nih mengenali emosi kamu ya, kamu tulis aja dulu. Misalnya di notes atau apa. Aku marah ngelihat postingan Eno misalnya. Tapi selain marah sebenarnya aku juga iri. Kenapa dia bisa beli barang itu? Kenapa dia bisa pergi ke situ? Dan itu nggak apa-apa karena sifatnya masih di internal ya. Kayak masih ya kita kan nggak perlu menyampaikan kan sebenarnya. Nah itu jadi kita harus namain dulu emosi kita. Dengan menamakan emosi kita tuh jadi lebih mengenal apa yang kita rasakan. Terus abis itu kita menerima. Emosi itu pada dasarnya itu netral sifatnya ya, mau marah, mau sedih, mau apa semua netral. Gak ada salah, gak ada benar. Tapi kita harus menerima. Misalnya, gue menerima kalau gue tuh marah lihat postingannya Kak Eno, misalnya gitu. Terus gue tuh juga iri. Itu udah menerima. Tapi kalau yang gak menerima gini, gue marah lihat postingan Eno, apa sih dia pamer banget? Kayaknya gak mungkin deh gue iri. Nah,
kayaknya nggak mungkin deh gue iri, itu kita nggak menerima apa yang kita rasain. Kita masih defensif, kita masih menyangkal. Alangkah lebih enaknya sebenarnya kita menerima bahwa gue tuh sebenarnya iri, iya gue iri sama Eno, gue nggak bisa kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, udah kayak gitu kita refleksiin, kenapa sih gue merasakan hal seperti ini? Kalau kita udah tadi ya mengenal dan menerima, udah stepnya udah lewat, kita merefleksikan kenapa sih gue harus iri sama postingannya Kak Eno, kenapa sih gue harus marah? Oh karena gue tuh nggak bisa. Nah, daripada punya asumsi yang lain, misalnya kayak Eno tuh cuman kayak gitu pamer doang. Sebenarnya nggak apa-apa pamer juga. Kita ubah mindset kita bahwa dia tuh sebenarnya cuma pengen share momen loh, itu kebahagiaannya dia. Kenapa gue harus marah? Bahwa Eno tuh nggak bermaksud pamer loh ke gue. Dia cuma ya pengen aja nge-share. Nah jadi kita merefleksi dulu nih, kenapa sih gue harus merasakan kayak gitu. Nah saat akhirnya udah firm nih, udah yakin bahwa ya gue marah dan gue iri karena gue nggak bisa kayak gitu. Apakah gue harus marah ke Eno, atau gue harus jadi ngediemin Eno, atau gue jadi harus bergosip sama orang lain? Nah bentuk reaksinya itulah yang tepat atau tidak. Jadi kita harus mengenali dulu nih step-stepnya, baru kita bisa bereaksi. Nah bereaksi itu harus tepat reaksinya. Kalau kita udah ngenalin semua emosi kita udah menerima, kita udah merefleksikan, ya udah deh, misalnya apa mute aja deh daripada gue iri terus, atau ya udah deh gue terus-terusan liatin aja supaya rasa irinya tuh nggak ada. Nah kalau orang udah mengenali tuh kayak dia udah tahu nih dia iri, lama kelamaan tuh dia jadi terbiasa. Maksudnya terbiasa iri, bukan terbiasa iri ya, terbiasa bahwa gue masakan ini dan sebenarnya nggak harus gitu. Nah kalau misalnya udah bisa mengontrol bentuk reaksinya, baru kita berempati. Ya orang lain boleh lah kayak gitu, kenapa sih gue harus iri? Oh orang lain bisa nge-share momen kebahagiaannya, kayak gitu. Oke, berarti tipsnya mengenali diri sendiri itu misalnya kalau misalnya teman-teman butuh tuh journaling ya, itu boleh banget. Lalu kemudian kalau misalnya udah mengenali, teman-teman tuh bisa memahami apa sih sebenarnya yang teman-teman rasain. Kemudian teman-teman juga setelah memahami itu bisa merefleksikan atau mungkin membaca situasi atau POV dari orang tersebut. Betul. Ya. Lalu kemudian hal tersebut tuh akan mempengaruhi juga reaksi teman-teman ke depannya, yang mana itu nantinya akan menimbulkan rasa empati juga ya. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih sebenarnya teknik yang mungkin bisa kita pakai ketika emosi kita tuh mulai naik supaya nggak jadinya tuh meledak gitu? Ada, menahan. Kayak pause nih, misalnya kayak kita lagi dalam situasi, kan nggak selalu tentang screen ya, kayak kita juga berinteraksi misalnya kayak lagi meeting atau apa, terus kayak kita ngerasa diserang. Nah kita tuh jangan reaktif. Hal yang paling susah untuk tidak dilakukan adalah tidak reaktif. Pasti rasanya tuh kita pengen membalas kan saat itu juga. Menjelaskan gitu ya. Nah tapi kalau kita biasanya setiap hari udah melatih nih kecerdasan emosional kita dengan tadi mengenali, memahami, merefleksi. Saat kita ada di situasi seperti itu tuh kita bisa lebih jadi sering udah terlatih. Atau misalnya hal kecil deh, kita nggak harus langsung merespon. Kita pause dulu. Kayak gak apa-apa, ekspresi kita nahan nafas, narik nafas, nahan emosi dilihat orang lain ya gak apa-apa, daripada kita salah berucap. Itu hal kecilnya aja kayak, orang pasti lihat nih, Eno nih sebenarnya nahan emosi nih, ini sebenarnya dia gak suka nih. Ya biarin aja orang berasumsi, tapi kita tidak salah bertindak. Terus misalnya kayak, emosi itu tuh udah besar banget ya rasanya, keluar meeting sebentar, ke kamar mandi, tarik nafas atau minum atau apa. Nah itu tuh reaksi-reaksi, itu kan reaksi kimia ya, emosi itu reaksi kimia yang bisa dibantu juga melalui apa yang kita berikan ke dalam tubuh kita. Tarik nafas, kayaknya kalau menurut orang kayak tarik nafas apa sih fungsinya, tapi ternyata tuh berfungsi. Ternyata efektif ya. Nah itu tips banget buat teman-teman yang mungkin sedang merasakan emosi yang udah gak bisa ditahan lagi. Caranya adalah dengan pause, lalu kemudian ketika kita pause itu, sebenarnya itu akan menahan supaya kita tuh tidak menimbulkan ucapan-ucapan yang nantinya mungkin akan kita sesali di kemudian hari. Betul. Atau tindakan-tindakan yang mungkin nanti akan merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Betul. Nah kalau misalnya nih Ambita ketemu sama orang yang punya emotional intelligence tuh yang rendah, kira-kira cara terbaik yang Ambita bisa hadapin ke orang tersebut gimana? Kita tidak mengikuti alurnya mereka ya. Kalau misalnya kita punya teman yang IQ-nya rendah dan dia mudah meledak-ledak, kita sebagai orang yang mungkin bisa lebih mengatur,
kita tidak terbawa alur mereka. Oh nggak apa-apa nih mereka merasakan itu dulu. Sampai sejauh mana sih? Tapi kita juga punya batasan. Sampai sejauh mana kita mau mengerti. Karena bukan tugas kita untuk selalu mengerti Memahami orang lain. Kita bisa mengerti orang lain tapi kita punya batasan untuk kesehatan kita juga. Misalnya kayak dia udah marah-marahnya udah over banget nih. Terus kayak ada orang yang lebih sabar kan kayak udah sabar. Ada orang yang sebenarnya juga gue nggak mau kayak gitu. Ya udah selesai aja. Tapi kita nggak perlu marah juga ke dia. Kayak kita tadi balik pause dulu apa yang harus kita lakukan, kayak daripada gue risih lihat dia marah-marah, udahlah pergi dulu. Atau mungkin kayak kita memahami lagi konsep POV orang tersebut ya. Bisa jadi mungkin ya orang tersebut kenapa sih punya emotional intelligence yang rendah atau dia tuh nggak bisa ngontrol emosinya. Mungkin waktu kecil ada sesuatu yang terjadi sama dia atau mungkin hari-harinya tuh lagi nggak baik gitu kali ya. Nah iya, tadi batasan memahami ya, batasan mentoleransi reaksi orang. Kita punya batasan tapi nggak selalu harus. Karena kalau selalu harus ya kita capek juga. Tapi ya punya batasan, oh dia nih dulu seperti ini, kayak gini. Berarti kan sesuatu yang kayaknya dari sisinya dia tuh nggak bisa kita ubah saat itu juga deh. Ya udah biarin dia rasain itu dulu. Daripada kita ke bawah ya udah kita diem dulu aja deh. Nah, tips terakhir nih Bit, mungkin ini bisa juga jadi ilmu buat kita semua. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menerima kritik dari orang lain? Mungkin kritiknya bukan kritik yang nyerang ya, tapi kritik yang memang niatnya tuh untuk membangun kita atau mungkin memang sesuai dengan apa yang kesalahan atau kekurangan yang kita lakukan. Oke. Lagi-lagi kita harus satu mengenali diri kita, mengenali emosi kita, bahwa misalnya kamu dikritik kayak kamu tuh terlalu ceplos-ceplos Bit misalnya kayak gitu. Sebenarnya gue tahu, gue tuh orang yang ceplos-ceplos gitu kan. Jadi kita udah kenal dulu. Nah, kita harus menerima kritikan itu dengan terbuka. Bahwa orang itu tuh gak berniat menjatuhkan kita loh. Meskipun gimana bentuk intonasi kritiknya, bentuk kritiknya. Tapi ya kita terbuka aja sama kritikan tersebut. Kayak, oh kalau kita dikritik bukan berarti kita dijatuhkan. Justru kita harus berterima kasih karena kita dinilai untuk ruang improvisasi kita. Untuk kita punya ruang, punya lebih bagus lagi. Bahwa orang itu tuh merhatiin loh hal yang tidak baik di dalam diri gue. Kita nggak bisa nilai diri kita baik atau buruk ya kan. Mungkin kita bisa nilai diri kita selalu baik, tapi kalau pas yang buruk-buruk kadang kita nggak sadar. Nah orang lain yang menyadari, jadi kita terima itu dengan bentuk terbuka aja. Oke. Seperti itu. Nice banget. Berarti kalau misalnya kita dikritik dan itu memang niatnya untuk membangun kita, ingat kalau misalnya orang terkadang mengkritik kita itu bukan untuk menjatuhkan kita, tapi memberikan ruang untuk kita supaya bisa improve jadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Oke, thank you banget Bit. Sama-sama. Mungkin sebelum kita tutup podcast ke-6 asli hari ini, kita main games dulu kali ya. Wow, games apa nih seru nih? Nah di games ini sebenarnya cepet-cepet pilih aja. Jadi kira-kira yang mungkin mendekati atau sesuai dengan pilihannya Bita. Oke. Kita mulai ya. Mulai. Ready ya? Oke. Bita lebih pilih marah dengan nada elegan tapi kalimatnya tajam atau ngamuk tapi jujur dari hati? Marah dengan nada elegan. Oke. Kalimat tajam. Iya itu Bita banget sih. Oke. Kemudian orang yang punya emosional tinggi tapi sarkas atau orang yang emotional intelligence-nya pas-pasan tapi cara penyampaiannya lembut? Pas-pasan, cara penyampaiannya lembut. Sambil lembut, oke. Kenapa tuh kayak gitu? Karena bisa menjaga relasi. Oh, oke. Kemudian Bita lebih milih silent treatment 3 hari atau ngobrol tapi pasif agresif? Aduh. Biasanya sih ngobrol pasif agresif ya. Tetap ya, yang penting komunikasi ya. Iya. Oke. Terus ngajak ngobrol duluan, walau bukan salahnya Bita, atau nunggu orang tersebut sadar? Ngajak ngobrol duluan lagi. Oh, oke. Iya, Bita iya Bita banget. Oke. Kemudian ngomong jujur tapi bikin sakit hati atau bohong dikit tapi damai sementara? Ngomong jujur. Tapi bikin sakit hati, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kan kita bisa minta maaf ya. Betul. Oke. Kemudian Bita lebih milih debat sampai capek tapi clear masalahnya atau ngalah tapi kesel terus di dalam hati? Debat sampai capek. Kemudian Bita lebih milih pasangan yang terlalu jujur atau pasangan yang terlalu jaga perasaan Bita sampai kadang tuh nggak real? Yang pertama dong. Terlalu jujur tapi kadang nyakitin ya udah lah ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Kemudian Bita lebih milih ditegur di depan umum tapi sopan atau ditegur pribadi tapi nadanya nyelekit? Dua-duanya nggak apa-apa sih. Tapi kalau disuruh milih
tegur pribadi. Bita nih bener-bener terbuka banget ya, nggak ada problem, no hard feeling. Oke, kemudian kalau Bita nih sebenarnya orang yang selalu ngalah atau pengennya selalu ngerasa paling bener? Kalau tergantung bidang ya. Kayaknya kalau di temen-temen ngalah. Kalau di pacaran kayaknya lebih terbuka ya. Kayak karena kita lebih ngerasa dimengerti. Jadi kadang suka ngerasa paling benar. Kayak enggak, aku kayak gini gitu. Okay. Tapi kalau di teman-teman kontrolnya kan banyak ya. Kembali lagi menjaga relasi ya. Betul. Oke. Terus terakhir, Bita ini tim yang kalau sayang harusnya orang itu ngerti sendiri atau tim yang udahlah ngomong langsung aja? Tim yang ngomong langsung. Oke. Thank you Bita. Sama-sama. Nah, semoga teman-teman mendapatkan banyak ilmu baru nih dari psikologi yaitu emotional intelligence dan kedepannya bisa nih pakai tips dan trik dari Ambita supaya kita bisa belajar sama-sama jadi orang yang punya emotional intelligence yang lebih baik dari sebelumnya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.